Stop Press. Tahukah Anda konten majalah Dalian Natolu edisi 218 September 2025? Silakan simak berikut ini. Majalah Dalian Natolu edisi 218 September 2025 menemui pembaca dengan berbagai berita pelaku seni Batak, festival, perayaan, olahraga air, pertanian, peringatan, pariwisata, pembangunan, bantuan, pemanasan, rohani, cerpen, Bonapasogit, dan lainnya. Salam redaksi. Hitaan Leonard Junior, pemimpin redaksi majalah Dalian Natolu mengatakan, untuk edisi September 2025, pihaknya menyajikan perjalanan karir pelaku seni wanita Batak, festival Tautoba, perayaan, olahraga air, pertanian, peringatan, pariwisata, pembangunan, infrastruktur, bantuan, pemanasan, rohani, cerpen, daerah, Bonapasogit, dan lainnya. Laporan utama. Tiar Nababan, Wakil Ketua Umum 4 Parbi, pelaku seni wanita berdarah Batak multitalent, pemilik suara sopran. Dia menggeluti profesi sebagai penyanyi, Master of Ceremony, Vocal Arranger, dan Event Organizer. Alumni Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor yang mengawali karir sebagai wedding singer sambil kuliah sejak tahun 1998 ini telah berkarir hingga ke luar negeri. Laporan khusus. Festival Tautoba Joujou 2025. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sibolga, Rija Putra. Kegiatan digelar di Kabupaten Samosir sebagai dukungan kepada UMKM, dihadiri 30 ribuan pengunjung dengan transaksi mencapai 2,6 miliar rupiah. Acara ini secara umum mendukung perekonomian masyarakat wilayah kerja Bank Indonesia untuk bisa tumbuh lebih maju dan eksklusif, serta mendukung perekonomian dan pariwisata lebih baik yang naik kelas. Perayaan. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, Bupati Dr. Oluan P. Nababan SHMH merayakan hari ulang tahun ke-22 dengan 7 capaian yang sudah ditorehkan. Bupati mengajak seluruh masyarakat untuk bersatu padu dalam mengatasi tantangan pembangunan, meningkatkan kinerja, inovasi, dan memberikan masukan konstruktif demi kemajuan bersama. Gubernur Sumatera Utara memberikan hadiah sejumlah rencana pembangunan pada tahun 2026. Balap air Aquabike Jet Ski World Championship 2025. Chairman The Lake Toba GP Aquabike Troy Waroka. Rangkaian event internasional berlangsung sukses di Danau Toba. Event ini memadukan keindahan danau vulkanik terbesar di dunia dengan adrenalin kecepatan jet ski, serta dikemas dengan pesta rakyat Danau Toba, menawarkan berbagai ragam aktivitas serta atraksi menarik dan seru. Pembalap Indonesia Buanerges Ratak menjuarai balap endurance. Pertanian. Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara, mendengarkan dan memberikan solusi serta respons cepat terhadap berbagai keluhan petani di Tapanuli Utara. Gubernur juga memberikan bantuan alat pertanian, pupuk, serta benih dan bibit untuk petani. Gubernur mendapati keluhan para petani tentang harga pupuk yang dijual tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi. Peringatan. Kahiyang Ayu, Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Utara, peringati Hari Kesatuan Gerak ke-53 PKK tingkat Sumatera Utara. Dia mengajak seluruh kader PKK untuk terus berperan aktif mendukung program pemerintah dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui pemberdayaan keluarga, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan SDM dan peran perempuan. Festival. Pemerintah Kabupaten Karo, Bupati Brigjen Polisi Purnawirawan Dr. Antonius Ginting MKes, menggelar Festival Bunga dan Buah Karo tahun 2025 selama 3 hari dengan mengusung tema Karo Paradise Symphony.
Kegiatan ini menghasilkan perputaran ekonomi 6 miliar rupiah dan dikunjungi sekitar 80 ribuan orang. Pada event ini muncul konten menampilkan bisnis matching dan coaching klinik akses pasar pertanian Karo. Pariwisata. Dr. Jonius TP Kuta Barat SSI MSI, Bupati Tapanuli Utara, mendampingi observasi dan peninjauan tim Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan kawasan Salif Kasih sebagai destinasi unggulan. Dia berharap pengembangan kawasan ini dilakukan dengan perencanaan yang matang, berkelanjutan, serta mengutamakan kearifan lokal. Pembangunan. Effendi SP Napitupulu SE, Bupati Toba, membangun laboratorium kesehatan masyarakat Labkesmas senilai 14 miliar rupiah sebagai bentuk transformasi kesehatan. Kehadiran Labkesmas ini mendukung 19 puskesmas di Kabupaten Toba. Apa yang diperiksa di Labkesmas ini akan mendapat kemudahan di mana hasilnya lebih cepat diketahui tanpa harus dikirim ke Medan. Bantuan. Pandiko Timotius Gultom ST, Bupati Samosir, mengunjungi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan mengusulkan pembangunan 500 unit program bantuan stimulan perumahan swadaya dengan perkiraan biaya sekitar 10 miliar rupiah. Bupati meminta dukungan agar pembangunan ke depan sesuai dengan regulasi yang berlaku sehingga pelaksanaannya tepat sasaran. Diskusi. Wesley Silalai SH MKN, Wali Kota Pematang Siantar, berdiskusi dengan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia terkait pembangunan infrastruktur, ring road, pasar Horas, dan stadion olahraga. Dia berharap dukungan dari pemerintah pusat untuk mempercepat perkembangan wilayah dan perekonomian di Kota Pematang Siantar. Prestasi. Festival Olahraga Masyarakat Nasional Pornas 8 di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Sebanyak 7 atlet dari Kabupaten Toba mewakili Provinsi Sumatera Utara berhasil meraih 4 medali emas, 1 perak, dan 2 perunggu. Bupati Toba Effendi SP Napitupulu SE menjamu para atlet dan pelatih sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang diraih. Bupati berharap agar prestasi akademik seiring dengan prestasi sebagai atlet. Rohani. Pendeta Dr. Luhut P. Hutajulu MTH, Pendeta Emeritus HKBP, menyajikan tulisan bagaimana tanggung jawab kita di dalam rencana Allah menurut Alkitab. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Roma 14 ayat 12. Cerpen. Rosdiana Hutapea SPD, cerpenis wanita Batak, menyajikan cerita pendek dengan judul Mimpi. Mimpi, aku mencoba mengingat apa yang terjadi di bawah alam sadarku. Oh iya, aku memang bermimpi. Dengan gerakan malas aku duduk dan menatap warna jingga di langit. Betul, sudah sore. Berarti sehabis makan siang, aku tertidur sampai dibanguni. Kolom. Dr. HP Panggabean SHMS, Hakim Agung Republik Indonesia tahun 2002, menyajikan tulisan peranan gereja mentransformasikan ajaran adat Dalian Natolu untuk semakin memuliakan Tuhan Allah. Jika setiap warga Batak mampu menerapkan tata hidup Dalian Natolu untuk mengejar tujuan Hasangapon, lembaga gereja telah akan lebih mampu mendampingi jemaatnya untuk juga mengejar pengharapan, keselamatan ilahi. Demikian DNT TV Channel menyampaikan konten majalah Dalian Natolu edisi 218 September 2025. Semoga dapat menyenangkan hati para pembaca sekalian.
Bagi yang ingin berlangganan, silakan hubungi kami segera. Info lebih lanjut dapat menghubungi 0858 1024 0568 melalui WhatsApp. Kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua. Salam sukses dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, like, komen, dan share konten YouTube ini.